Belajar kebidanan bikin pusing? Ayo belajar bareng kita aja. Halo, selamat datang di channel ini. Saya Hita dari Midwifery Class. Di video kali ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Kita langsung saja ya materinya. Organ reproduksi wanita ini terbagi dari dua bagian, yaitu organ genitalia eksterna dan organ genitalia interna. Nah, di organ genitalia eksterna dan vagina ini merupakan bagian untuk segama. Sedangkan organ genitalia interna lain selain vagina merupakan bagian untuk ovulasi, tempat pembuahan sel, serta tumbuh kembang janin. Nah, ini merupakan gambaran dari organ genitalia eksterna. Ada vulva, mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, serta bulbus vestibuli. Yang pertama ada vulva. Vulva ini meliputi seluruh struktur eksternal yang dapat kita lihat. Mulai dari mana? Yaitu mulai dari pubis sampai dengan perineum. Jadi bagian-bagian eksternal yang kita bisa lihat seperti klitoris, labia mayora, labia minora ini, kemudian vestibulum, introitus vagina, itu merupakan bagian dari vulva. Selanjutnya ada mons pubis. Mons pubis ini merupakan bagian yang menonjol di atas simpisis. Nah, pada saat perempuan ini sudah pubertas, umumnya mons pubis ini ditutupi oleh rambut kemaluan, mulai dari atas simpisis hingga ke sekitar paha sampai ke sekitar anus. Kemudian kita bisa melihat di bagian kanan dan bagian kiri yang saya tunjuk dengan pointer ini. Di bagian kanan dan kiri yang lonjong mengecil ke bawah, ini disebut dengan labia mayora. Nah, di labia mayora ini terlihat tebal karena terisi oleh jaringan lemak. Kemudian labia mayora kanan dan kiri yang bertemu di bawah ini disebut dengan komissura posterior. Labia mayora ini analog dengan skrotum pada pria. Nah, setelah perempuan melahirkan beberapa kali, labia mayora ini menjadi kurang menonjol dan pada saat usia lanjut mulai mengeriput. Di bawah kulit dari labia mayora ini terdapat massa lemak dan mendapatkan pasokan plexus vena yang pada saat cedera bisa pecah dan menimbulkan hematom. Dari labia mayora ini kita beralih ke sisi dalam. Di sisi dalam ada lipatan tipis di sebelah kanan dan kiri dalam dari labia mayora. Nah, lipatan tipis ini disebut dengan labia minora. Labia minora kanan dan kiri bertemu di atas dari klitoris, sebelah sini klitorisnya ya. Jadi labia minora yang bertemu di atas klitoris ini disebut dengan prepucium clitoridis. Sedangkan labia minora kanan dan kiri yang bertemu di bawah klitoris disebut dengan frenulum clitoridis. Nah, labia minora kanan dan kiri yang bertemu di bawah atau di belakang ini disebut dengan fossa naviculare. Pada perempuan yang belum pernah bersalin, fossa naviculare ini tampak cekung seperti perahu. Tapi sebaliknya, pada perempuan yang pernah melahirkan kelihatan tebal dan tidak rata. Labia minora ini sangat sensitif karena pada kulit yang meliputi labia minora ini mengandung banyak glandula sebasea atau kelenjar lemak dan juga ujung-ujung syaraf. Nah, oleh sebab itu labia minora ini sensitif. Kemudian jaringan ikatnya mengandung banyak pembuluh darah dan beberapa otot polos yang menyebabkan labia minora ini dapat mengembang. Kita sudah menyinggung sedikit ya tentang klitoris tadi. Jadi klitoris ini letaknya berada di sini, tertutupi oleh prepucium clitoridis. Nah, di klitoris ini
Besarnya itu sebesar kacang hijau, terdiri dari glans clitoridis, corpus clitoridis, dan 2 crura yang menggantungkan klitoris ke os pubis. Klitoris ini sangat sensitif atau bersifat erektil. Nah, hal ini disebabkan karena di glans klitoris itu sendiri terdapat jaringan yang bisa mengembang dan penuh dengan urat syaraf. Nah, selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum ini berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari depan ke belakang. Di depan dibatasi oleh klitoris, jadi mulai dari sebelah sini. Di samping kanan kiri dibatasi oleh labia minora, serta di bawah atau di belakang dibatasi oleh perineum. Nah, di vestibulum ini kita bisa melihat dari depan ke belakang. Yang pertama ada orificium urethra externum atau bisa disebut dengan lubang kemih. Nah, ini letaknya kurang lebih 1 sampai 1,5 cm di bawah klitoris. Dari orificium urethra externum kita turun ke bawah atau kita ke belakang, kita bisa melihat introitus vagina. Introitus vagina ini ditutupi oleh selaput darah atau himen. Himen ini bentuknya berbeda-beda. Konsistensinya pun juga berbeda-beda. Ada yang kaku, ada yang lunak sekali. Kemudian kita bisa melihat tidak jauh dari lubang kemih atau orificium urethra externum, di sebelah kiri, kanan, dan kiri kita bisa melihat 2 ostia scan. Kita turun ke bawah di dekat fossa naviculare di sebelah kanan dan kiri kita bisa melihat kelenjar Bartholin. Nah, pada saat koitus, kelenjar Bartholin ini mengeluarkan getah. Yang terakhir dari organ genitalia eksterna pada wanita, ini ada bulbus vestibuli. Ini ya yang saya tunjuk dengan kursor. Bulbus vestibuli ini merupakan pengumpulan vena yang terletak di bawah selaput lendir vestibulum sebelah kanan dan kiri. Nah, jadi di sebelah kanan dan kiri di bawah selaput lendir vestibulum ini terdapat bulbus vestibuli. Bulbus vestibuli ini analog dengan penis pada laki-laki sehingga mempunyai fungsi erektil. Kita sekarang masuk ke bagian organ genitalia interna pada wanita. Yang pertama ada vagina. Nah, vagina ini merupakan penghubung dari introitus vagina yang tadi bisa kita lihat dari luar dan uterus. Jadi, vagina merupakan penghubung dari introitus vagina dan uterus. Di dalam vagina ini terdapat lipatan-lipatan yang bisa kita sebut sebagai rugae. Kemudian di dalam bagian vagina atau di tengah-tengahnya ada bagian yang lebih keras, disebut dengan columna rugarum. Nah, lipatan-lipatan ini yang memungkinkan vagina melebar saat persalinan sesuai dengan fungsi sebagai bagian dari jalan lahir. Pada saat kehamilan, di vagina ini bisa kelihatan kebiru-biruan atau biasa kita sebut lividae. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena secara struktur anatomi sendiri, epitel vagina ini terdiri atas epitel gepeng tidak bertanduk. Di bawah epitel vagina ini terdapat jaringan ikat yang banyak mengandung pembuluh darah. Pada kehamilan sendiri, terdapat hipervaskularisasi nih di lapisan jaringan ikat tersebut, sehingga dinding-dinding vagina pada saat kehamilan ini kelihatan biru atau disebut lividae. Nah, ini merupakan gambaran dari organ genitalia yang dilihat dari samping. Dari vagina sampai ke uterus, ini kita bisa lihat bahwa vagina sampai uterus ini terletak di antara
vesika urinaria, dan rektum. Jadi di sebelah dinding vagina, bagian depan berhubungan dengan uretra dan kandung kemih dan dipisahkan oleh jaringan ikat, disebut septum vesicovaginalis. Sedangkan di sebelah belakang di antara dinding vagina ini dan rektum terdapat jaringan ikat yang disebut septum rectovaginalis. Di seperempat bagian atas dari dinding vagina belakang ini, kemudian ini bagian uterus dan ini rektum, terdapat kantong yang disebut kantong rektouterina atau biasa disebut dengan cavum Douglas. Nah, cavum Douglas ini sendiri tuh penting saat klinik karena pada saat ada cairan atau darah, asites maupun tumor, cavum Douglas ini akan teraba menonjol. Kemudian di bagian depan, di sebelah sini, itu juga ada kantong yang disebut kantong vesika uterina. Selain itu, dari sini kan kita bisa lihat bahwa puncak vagina di bagian belakang itu lebih rendah daripada bagian depan. Maka fornix posterior ini lebih dalam daripada fornix anterior. Vagina ini juga mendapatkan darah dari 3 arteria. Yang pertama ada arteria uterin. Arteria uterin ini memberikan darah ke vagina bagian sepertiga atas. Kemudian yang kedua ada arteria vesicalis inferior yang memberikan darah ke vagina bagian sepertiga tengah. Dan yang ketiga ada arteria hemoroidalis yang memberikan darah ke vagina bagian sepertiga bawah. Organ genitalia interna yang selanjutnya akan kita bahas adalah uterus. Uterus ini bentuknya seperti buah avokat atau buah pir. Ukurannya sendiri sebesar telur ayam dan berongga. Panjang uterus ini 7 sampai 7,5 cm. Lebarnya di atas 5,25 cm serta memiliki tebal 2,5 cm dan tebal dinding 1,25 cm. Dinding di uterus ini terdiri atas otot polos. Secara fisiologis, letak uterus ini berada di posisi anteversio flexio atau biasa disebut dengan antifleksi. Nah, uterus terdiri atas fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Fundus uteri ini merupakan bagian uterus proksimal atau bagian dari corpus uteri yang menonjol. Nah, di situ kedua tuba masuk ke dalam uterus. Fundus uteri ini memiliki peranan penting karena pada kehamilan kita bisa memperkirakan usia kehamilan dengan palpasi berdasarkan dengan besarnya atau tingginya fundus uteri. Kemudian yang kedua ada corpus uteri. Nah, di dalam corpus uteri ini ada rongga yang disebut cavum uteri. Sebentar saya tunjukkan rongganya. Ini bagian dari corpus uteri, kemudian yang di dalamnya ini merupakan rongga yang disebut cavum uteri. Corpus uteri ini merupakan bagian uterus yang terbesar, dan pada kehamilan bagian ini mempunyai fungsi utama sebagai tempat janin berkembang. Kemudian bagian ketiga dari uterus yaitu ada cervix uteri. Bagian pertama dari cervix uteri ini adalah pars vaginalis cervicis uteri atau biasa disebut dengan porsio. Kemudian lebih ke atas ada supravaginalis cervicis uteri. Supravaginalis cervicis uteri ini merupakan bagian serviks yang berada di atas vagina. Di dalam serviks ini kita bisa melihat saluran yang disebut kanalis cervicalis. Nah, kanalis cervicalis ini
Bentuknya itu lonjong dan panjangnya 2,5 cm. Kemudian ada pintu saluran serviks sebelah dalam yang disebut dengan ostium uteri internum atau biasanya disingkat dengan OUI. Turun ke bawah ada pintu di vagina yang disebut ostium uteri externum atau biasanya disingkat dengan OUE. Kedua pintu ini, OUI dan OUE ini penting dalam klinik, misalnya dalam penilaian jalannya persalinan dan abortus. Sekarang kita membahas tentang lapisan dari uterus. Dari luar ke dalam, di luar ada lapisan yang disebut perimetrium. Kemudian di tengahnya ada myometrium, dan di dalam atau lapisan paling dalam ada endometrium. Endometrium ini melapisi seluruh kafum uteri dan mempunyai peran penting dalam siklus haid perempuan maupun dalam masa reproduksi. Di uterus ini terdapat lapisan otot polos. Di sebelah dalam, lapisan otot polos ini membentuk sirkular. Dan di sebelah luar, di bagian luar, berbentuk longitudinal. Nah, di antara kedua lapisan ini terdapat suatu lapisan yang merupakan lapisan otot oblik. Lapisan otot oblik ini paling penting dalam persalinan karena sesudah plasenta lahir, otot-otot di lapisan ini berkontraksi kuat dan menjepit pembuluh-pembuluh darah yang terbuka, sehingga perdarahan berhenti. Di uterus ini ada beberapa ligamenta. Yang pertama ada ligamentum kardinal kiri dan kanan. Fungsinya untuk mencegah uterus agar tidak turun. Yang kedua ada ligamentum sacro-uterina kiri dan kanan. Fungsinya untuk menahan uterus supaya tidak banyak bergerak. Kemudian ada ligamentum rotundum kiri dan kanan. Nah, ini fungsinya menahan uterus agar antifleksi. Yang keempat, ada ligamentum kiri dan kanan, merupakan ligamentum yang meliputi tuba Fallopi. Kemudian ada ligamentum infundibulo pelvicum kiri dan kanan. Nah, ligamentum ini fungsinya menahan tuba Fallopi. Selain ligamen tersebut, terdapat ligamentum ovari proprium kiri dan kanan. Di sebelah sini ada kiri dan ada kanan. Ini fungsinya untuk menahan ovarium. Organ genitalia interna ketiga yang kita bahas yaitu tuba Fallopi. Ada pars interstitialis, pars ismica, pars ampullaris, dan infundibulum. Di pars interstitialis ini merupakan bagian yang terdapat di dinding uterus. Kemudian ada pars ismica yang merupakan bagian medial tuba yang sempit seluruhnya. Setelah itu ada pars ampullaris yang merupakan bagian yang berbentuk sebagai saluran agak lebar. Di pars ampullaris ini merupakan bagian tempat terjadinya konsepsi. Kemudian yang terakhir ada infundibulum atau ujung tuba yang terbuka ke arah abdomen. Di infundibulum ini ada fimbria. Fimbria ini fungsinya untuk menangkap telur yang selanjutnya akan menyalurkan ke tuba. Di dalam tuba sendiri itu terdapat selaput yang berlipat-lipat dengan sel yang bersekresi dan bersiliakas. Fungsinya ini untuk menyalurkan telur atau hasil konsepsi ke arah kafum uteri. Jadi untuk tuba Fallopi ini kita ulas sedikit ya. Yang pertama ada pars interstitialis yang terdapat di dinding uterus. Kemudian ada pars ismica yang merupakan bagian yang menyempit
kemudian ada ampula tuba, bagian yang melebar dan terjadi konsepsi. Kemudian ada infundibulum, yang di ujungnya ada fimbriae. Nah, fimbriae ini berfungsi untuk menangkap telur dan menyalurkan telur ke dalam tuba. Yang terakhir ya, ada ovarium. Umumnya perempuan itu memiliki 2 ovarium di sebelah kanan dan kiri. Nah, ukuran ovarium ini kurang lebih sebesar ibu jari tengah, atau panjangnya kira-kira 4 cm, lebar dan tebalnya kira-kira 1,5 cm. Di ovarium ini strukturnya ada 2, yaitu korteks dan medula. Korteks ini merupakan bagian luar yang diliputi oleh epithelium germinativum. Bentuknya kubik dan di dalamnya terdiri atas stroma serta folikel-folikel primordial. Ini folikel-folikel primordialnya ya. Yang kedua ada medula. Medula ini merupakan bagian di sebelah dalam korteks, tempat terdapatnya stroma dengan pembuluh darah, serabut saraf, serta sedikit otot polos. Ini merupakan bagian dari medula. Nah, diperkirakan pada perempuan ini terdapat kira-kira 100.000 folikel primer, dan tiap 1 bulan atau tiap bulan itu ada 1 atau kadang-kadang 2 folikel yang keluar dan dalam perkembangannya akan menjadi folikel de Graaff. Folikel de Graaff yang matang itu sendiri terdiri dari ovum, stratum granulosum, theca interna, dan theca externa. Nah, pembahasan untuk organ genitalia pada wanita sudah selesai. Ini daftar pustaka yang saya pakai, ada ilmu kebidanan, at a glance sistem reproduksi, dan at a glance anatomi. Jika teman-teman ingin berbagi informasi atau bertanya, silakan diketik di kolom komentar dan jangan lupa tunggu video kita selanjutnya ya.